Pada hari itu bertempat di Well Island, terdapat sebuah pulau yang dipenuhi oleh hutan dan hewan-hewan aneh. Saat itu terlihat seorang anak yang bernama Gon sedang memancing di sebuah danau. Gon merasakan pancingnya bergetar dan dia pun menarik pancingnya secara perlahan dan dengan sekuat tenaga pancing ditarik dan pada akhirnya dia mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Dengan senang Gon berlari sambil mengangkat ikan besar itu menuju ke desa di mana kerumunan masyarakat terlihat sedang menunggu-nunggu. Dia berhasil, ucap salah seorang warga. Bahkan kita tak bisa menangkapnya dengan 5 orang sekalipun. Aku bahkan sudah berusaha selama 10 tahun untuk mendapatkan ikan besar itu, tapi aku tak pernah berhasil. Anak ini benar-benar kuat, ucap para warga. Baiklah, aku telah menangkap rajanya ikan seperti apa yang telah kujanjikan. Sekarang, kau harus menepati janjimu Bibi Mito, ucap Gon kepada Bibi Mito. Bibi Mito pun dengan berat hati langsung menandatangani surat pernyataan bahwa Gon diizinkan untuk mengikuti ujian Hunter. Seseorang berkata, ayolah Mito beri Gon izin untuk mengikuti ujian Hunter, aku sangat yakin suatu hari nanti Gon akan menjadi seorang Hunter yang sangat hebat. Mito dengan ragu lalu berkata, jangan bicara sembarangan, Gon masih kecil. Gon lalu berkata, benar sekali apa yang dikatakan Bibi Mito, jangan sembarangan bicara, dan itu berarti, seseorang tak boleh mengingkari janjinya, iya kan, Bibi? Mito terdiam dan akhirnya menandatanganinya. Lakukan saja apa yang kau mau Gon, ucap Mito dan kemudian masuk ke rumahnya. Terima kasih Bibi. Gon terlihat sangat senang dan kemudian berlari menuju kantor pos terdekat. Sementara di dalam rumah, Bibi Mito masih terlihat berat untuk melepas kepergian Gon. Darahnya memang mengalir di anak itu. Tapi bagaimana bisa? Aku bahkan tak pernah memberitahu bahwa ayahnya adalah seorang Hunter. Ia juga tak pernah bertanya. Seseorang pasti telah memberitahunya atau mungkin karena Gon mewarisi keberanian dan kekuatan ayahnya, ucap seorang wanita tua di sebelah Mito. Aku tahu kalau suatu hari ini pasti akan terjadi, lanjutnya. Bibi Mito yang teringat dengan ayahnya Gon berkata, tak ada alasan untukku menghentikannya. Cahaya di matanya, sama seperti dengan yang ada pada ayahnya yang merupakan seorang Hunter. Gon terus berlari, menuju pos pengirim surat sambal berkata, maafkan aku Bibi Mito, sebenarnya, aku telah mengetahuinya dari dulu, pikir Gon sambil berlari. Akhirnya Gon sampai di sebuah pos. Kemudian dia pun memasukkan surat tersebut. Semak-semak tiba-tiba berguncang, sesuatu dengan cepat menuju ke arah Gon. Ternyata ada seekor binatang sejenis beruang telah berdiri di depan Gon dan bersiap-siap akan menerjang Gon. Set. Hewan itu meloncat ke arah Gon. Dan ternyata mereka malah berpelukan, sepertinya Gon dan hewan itu berteman baik. Setelahnya, mereka bahkan pergi memancing sambil memancing. Gon pun teringat akan masa lalu. 3 tahun yang lalu ada seekor beruang raksasa yang berdiri sangar di depan Gon yang sedang ketakutan. Dan di belakang beruang itu terlihat seekor beruang kecil. Mungkin beruang besar itu merasakan kalau Gon berbahaya, dan secara naluriah beruang besar itu hendak melindungi anaknya. Lalu beruang besar itu bergerak dan menerkam tubuh Gon. Namun tiba-tiba seseorang menahannya dengan pedang yang ia bawa, Gon pun terkejut, Gon bahkan tak kenal dengan lelaki yang menolongnya itu. Seekor kitsune guma dan anaknya ya. Aku tak suka melakukan ini, tapi kalau dibiarkan, dia akan menyakiti anak ini, dia membuka pedang yang tadi masih bersembunyi di balik sarungnya. Aku harus serius. Ia pun membunuh beruang itu dengan sekali tebasan. Seseorang itu berkata, bisakah kau berdiri, nak? Gon yang sambal tertatih pun menjawab, iya bisa. Sambal mendekat ke laki-laki itu. Lalu laki-laki itu malah memukul kepala Gon. Sambal berkata, bodoh. Jangan masuk ke hutan terlarang sembarangan, lihat tanda itu. Laki-laki itu Sambal menunjuk goresan cakar yang terukir di pohon. Itu adalah tanda daerah kekuasaan Kitsune Guma. Kau bisa melihatnya kan? Bahkan hewan-hewan yang melihat tanda itu juga tidak berani mendekat. Apa ayahmu gak pernah mengajarimu tentang tanda terlarang ini? Sial, gara-gara burung itu coba, tadi aku pura-pura tidak peduli dan membiarkannya membunuh, membuatku merasa tidak enak. Gon berkata, sudah lama aku tak punya ayah juga ibu. Mereka meninggal pada sebuah kecelakaan setelah aku lahir. Bibiku yang merawatku selama ini, maafkan aku, ucap lelaki itu. Gunakan ini untuk mengobati lukamu, ia lalu melempar sebuah bungkusan obat ke Gon.
Aku akan merawatnya. Gon mengelus anak hewan mirip beruang bernama Kitsume Guma itu. Tidak mungkin, Kitsume Guma tidak suka dipelihara oleh manusia, kata si lelaki. Lalu Gon memandangnya dengan tatapan yang tajam. Lelaki tadi terkejut. Kau, apa nama ayahmu, Jin? Sejenak Gon terdiam heran. Apa Tuan kenal dengan ayahku? Gon bertanya. Sungguh mengejutkan, ada hal yang tak bisa kujelaskan, aku bahkan tak begitu yakin kenapa aku berkunjung ke tanah kelahiran Jin. Lelaki tadi kemudian duduk di sebelah Gon. Namaku Kaito, seorang hunter, aku adalah muridnya Jin. Lelaki itu memperkenalkan diri. Jin mengajariku cara menjadi hunter dari awal, dan tes terakhir yang diberikannya padaku adalah untuk menemukannya. Tes ini benar-benar lebih sulit dari tes-tes sebelumnya, karena dia itu hunter terhebat yang aku tahu. Kalau aku tak menemukannya, aku hanya akan menetap tinggal bosan di kota Shanti. Aku tak mau itu, jelas Kaito sementara Gon terlihat heran dan sedikit kaget. Jin belum mati, kata itu semakin membuat Gon kaget. Kalau bibimu berbohong padamu, mungkin karena ia tak ingin kau mengikuti jejaknya menjadi seorang hunter. Tapi dia gak bisa menghalangimu, aku tahu kau akan menjadi seorang hunter yang hebat, seorang hunter yang disukai oleh binatang, ucapnya dan kemudian pergi. Beruang kecil tadi melihat ke arah Gon. Gon tersenyum pada beruang kecil itu. Dan sejak itulah, hingga beruang itu tumbuh besar seperti sekarang, mereka terus berteman. Gon melihat ke sebuah gantungan kunci bertuliskan XX yang tampaknya dijatuhkan oleh Kaito tadi saat berhadapan dengan induk Kitsume Guma. Kemudian, Gon memungutnya dan masih menyimpannya sampai sekarang. Kita kembali ke masa sekarang, dan Gon pun tersadar dari lamunannya. Dan berkata, Kon, mulai sekarang kita akan berpisah. Kon ialah nama beruang yang jadi teman Gon. Karena, aku akan menjadi seorang hunter, ucap Gon. Suatu ketika seorang hunter akan dihadapkan pada kenyataan untuk melawan binatang. Ini pasti akan membuat kebencian antar satu sama lain. Karena itulah, binatang yang bersama seorang hunter tak akan bisa hidup di hutan. Kon, kau itu raja hutan, aku tak mau membawamu pada masalah. Kau mengerti kan? Kon terdiam dan kemudian pergi. Seketika itu Gon terdiam dan dia terkejut saat melihat ke depan. Para hewan telah berdiri berkumpul, sepertinya ingin memberi salam perpisahan. Gon berkata, kalian, selamat tinggal. Jaga diri kalian ya. Gon berlari sambil tersenyum. Gon terus berlari, menuju ke rumah. Sesampainya Gon di rumah, Bibi Mito bertanya kepada Gon, kapan kau akan pergi Gon? Gon menjawab, awal minggu ini Bibi. Lalu Bibi Mito bercerita kepada Gon An berkata, dia meninggalkanmu saat kau masih bayi. Gon pun terkejut mendengar perkataan Bibi Mito. Bibi Mito lalu berkata lagi, ayahmu tidak peduli denganmu, pasti butuh kerja keras untuk menjadi seorang hunter Gon. Kau memang benarnya anaknya. Bibi Mito kemudian pergi ke kamarnya. Gon lalu berkata, maafkan aku Bibi Mito. Kau benar Bibi aku adalah anaknya. Lalu Gon teringat perkataan Kaito, tes terakhir yang diberikan Jin kepadanya adalah tes untuk menemukannya. Tes ini benar-benar lebih sulit dari tes-tes sebelumnya karena Jin itu seorang hunter terhebat yang aku tahu. Tak terasa tibalah hari di mana Gon harus pergi dari rumah untuk pergi ke ujian hunter. Gon pun telah bersiap dan langsung pergi dan sesampainya Gon di pelabuhan. Gon berkata, aku akan menemukanmu ayah. Para warga yang mengantar keberangkatan Gon memberikan bingkisan bekal kepada Gon sebagai tanda pelepasan mereka. Gon berkata terima kasih ya. Para warga berkata kepada Gon, hati-hati ya Gon. Saat Gon mau berangkat, tiba-tiba Bibi Mito datang sambil berteriak dan menghampiri Gon. Gon berkata, terima kasih Bibi atas semua yang telah Bibi berikan kepadaku selama ini. Bibi Mito berkata, maafkan aku karena telah berbohong kepadamu Gon. Jin tidak pernah tidak peduli terhadapmu, akulah yang telah memisahkan kalian berdua, aku tak mau kau. Sebelum Bibi Mito menyelesaikan perkataannya Gon berkata, aku tahu kalau Bibi berbohong. Bibi Mito pun kaget mendengar perkataan Gon dan berkata, Gon berkata lagi, saat Bibi berbohong kepadaku, Bibi gak pernah menatap wajahku. Bibi Mito pun tersenyum dan memeluk Gon, lalu berkata, jaga diri ya Gon. Gon berkata, aku berjanji suatu hari nanti akan menjadi hunter yang hebat. Gon lalu naik ke kapal dan ia melambai-lambaikan tangan kepada Bibi Mito. Akhirnya, kapal pun berlayar, perlahan meninggalkan Well Island. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menertawai Gon.
Hahaha, hunter yang hebat katamu. Kau pasti bercanda. Di kapal ini, setiap tahunnya ada banyak orang yang berharap menjadi hunter dari berbagai pelosok negeri, sangat banyak sekali, tetapi hanya beberapa orang saja yang menjadi hunter. Oleh karena itu banyak yang ingin saingan mereka berkurang, jadinya, terjadilah aksi saling bunuh antar mereka, dan itu adalah hal yang biasa, dan benar saja, terlihat banyak penumpang berwajah sangar di kapal itu. Dan dimulailah perjalanan Gon untuk menemukan ayahnya dan diawali dengan perjalanannya untuk mendapatkan lisensi seorang hunter. Gon pun teringat kata-kata dari Kapten Kapan, perjalanan ini akan sangat menyulitkan maka teruslah berjuang.